kasih terhadap penyelesaian batas di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di 7 kabupaten yang meliputi 6 segmen. Segmen PPU Pasir, segmen PPU Kubar, Pasir Kubar, Berau Kutim, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Ada 6 segmen. Tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Malino, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang adalah Permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. Kebijakan 4 segmen ini harus memperhatikan 2 dasar undang-undang pemekaran daerah, tidak hanya melihat satu produk undang-undang saja. Dengan dasar inilah tim penegasan batas daerah Kabupaten Pasir menggunakan peta lampiran 3 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 99 yang menggambarkan tentang pembentukan Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu dasar penyusunan kajian varian segmen batas 4 daerah yang masih. Dan mohon izin Bapak Ibu Mulia, kami bersama dengan Pak Sekda dan asisten pemerintahan mungkin mohon izin menjelaskan lebih detailnya apa prinsip dasar yang kami pegang. Mencoba untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi dasar dari kajian tim PPD Kabupaten Pasir tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Malino, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang, khususnya pada lampiran 3. Pada lampiran 3 ini berbicara tentang lampiran pemekaran Kutai Barat. Karena berdasarkan kajian kami itu, Pasir mempunyai segmen batas dengan PPU, dengan Kukar, dan dengan Kutai Barat dengan menggunakan watershed sesuai Permendagri dan pemahaman masyarakat. Seyogianya, karena Kabupaten Kutai ini memekarkan Kutai Barat dan Kabupaten Pasir memekarkan PPU, haruslah seyogianya kedua undang-undang ini dipertimbangkan dalam setiap penegasan batasnya. Mungkin kemarin sudah terbit Permendagri 121 kaitan dengan penegasan Kukar dengan PPU dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang dalam prosesnya sebenarnya tidak melibatkan Kabupaten Pasir, dan selain itu juga tidak memperhatikan lampiran 3 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 99. Izin kami dalami kaitan dengan peta lampirannya, Pak. Pada peta lampiran tahun 99 ini menjelaskan tentang identifikasinya berdasarkan kecamatan, Pak. Izin, Pak. Kabupaten Kutai yang di bawah adalah Kutai Barat yang masih bergabung dengan Mahulu. Masyarakat Kutai Barat, masyarakat Kukar, bahkan masyarakat adat PPU itu sendiri. Nanti kami akan sampaikan bukti-buktinya. Penegasan batas ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun awal pemekaran PPU 2002-2003, seperti salah satunya adalah laporan tim PPD Provinsi kaitan dengan pemasangan patok di tahun 2003, Pak. Jadi tim PPD kedua daerah dan provinsi sebenarnya sudah mulai bekerja, dan pada saat awal-awal mulai bekerja tersebut sebenarnya pemerintah PPU Pasir dan provinsi banyak menggunakan masyarakat khususnya masyarakat adat untuk membantu menelaah terhadap penegasan batas itu sendiri. Data-data dukung nanti akan kami tampilkan satu persatu, baik itu adat yang juga diketahui oleh Camat Waru, Lurah Waru, Kecamatan PPU itu sendiri. Kecamatannya? Kecamatan Bakuli juga, Pak. Ya, nah yang kami pertanyakan bahwa di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan di Kabupaten Pasir, beliau juga tadi dari pihak
Pasir itu mengatakan bahwa mereka mempunyai wilayah adat itu, masyarakat hukum adat itu yang ada di Malui ya? Mului. Kalau di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu hampir semuanya itu 270.000 hektar itu tidak ada MH di situ hukum adat Pak, karena di sana dia adalah hutan industri. Makanya di Penajam Pasir Utara itu rata-rata sawit dan rata-rata icing. Nggak ada masyarakat adat di situ. Tapi dengan undang-undang yang ada dan menghormati masyarakat yang ada di sana Pak, kami mengiyakan. Tapi kalau untuk masa hukum adat di sana tidak ada Pak. Di sana semuanya wilayah industri. Walaupun Kabupaten Induk sebagian daripada Waru itu Sungai Tangin namanya Pak ya. Iya Pak Camat. Tangin ya. Tunang. Nah Tunang itu garisnya tadi itu yang merah itu Tunang itu sebenarnya. Nah, kalau dia turun ke bawah itu Babulu. Tadi kami sampaikan itu adalah terkait dengan tokoh adat, pengurus lembaga organisasi adat. Jadi perlu dibedakan. Saya sebenarnya ingin ketemu dengan Pak Mudat. Dia harus dipisahkan lembaga organisasi adat dengan masyarakat hukum adat. Kami tidak bicara di sini masyarakat hukum adat karena memang wilayahnya tidak sampai ke sana. Karena Pak Mudat juga yang membidangi terkait dengan masyarakat hukum adat. Jadi perlu diklarifikasi, ada perbedaan masyarakat hukum adat dengan lembaga organisasi adat. Yang kami libatkan di sini tokoh dan pengurus lembaga organisasi adat. Ini mungkin Pak Denny intinya. Nah kemudian terkait dengan karena ada IKN bilang Pak Bupati semata-mata tidak. Ini upaya ini sudah 2003. Sebenarnya, ya itulah intinya Pak. Makasih Pak, kami dari Satangkap yang jadi masukan, keluhan, aspirasi juga. Tadi pada prinsipnya penegasan batas itu atas tanah, kepemilikan aset, hak wilayah maupun hak adat masyarakat. Dan penegasan itu bertujuan menciptakan tertib administrasi berdasarkan aspek teknis. Data kesepakatan nomor 11/BAD 2/PIN 7/5/2021 pada hari Kamis tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 telah dilaksanakan rapat percepatan penyelesaian penegasan batas daerah segmen batas daerah Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur bertempat di ruang rapat terpian 1 Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur yang dihadiri oleh pejabat yang mewakili dari 1. Pemerintah daerah Kabupaten Pasir, 2. Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, 3. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, 4. Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa dalam rangka melaksanakan perintah Presiden yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah, dan Pasal 401 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka dalam hal ini perlu dilakukan percepatan penegasan batas daerah dan kesepakatan melaksanakan kesepakatan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kajian batas daerah Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai berikut. Pemerintah daerah Kabupaten Pasir dan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara belum menyepakati sebagian besar garis batas daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1. Pemerintah daerah Kabupaten Pasir dan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara sepakat menyerahkan penetapan batas daerah Kabupaten Pasir dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan menyampaikan hasil kajian final penegasan batas maksud kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu pertama untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri. Baik, demikian berita acara kami dibuat dengan sunyi dan untuk diberitahu sebagai amanah masing. Saya kira tidak terjadi musyawarah mufakat di sini Pak ya. Tidak mufakat antara pemerintah Pasir dengan pemerintah Penajam Pasir Utara karena acuannya pun berbeda. Jadi mungkin
Seyogyanya kami sebagai pejabat negara yang tentunya juga mengikuti aturan perundang-undangan yang ada dan sejajar ke bawahnya, kami menyerahkan ini kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang akan diberikan kepada Mendagri sendiri atau pemerintah pusat untuk menetapkan batas-batas ini, karena menurut kami ini sangat penting juga Pak, dari desa dan kelurahan yang ada di sana mempunyai batas tutorial dan batas administrasi. Sekali lagi ini adalah batas administrasi, tapi bukan batas adat atau batas lain-lainnya, adalah batas administrasi saja supaya mempermudah, tidak menjadi tukang tindih tentang investasi yang akan masuk ke wilayah antara Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir sendiri. Baik Pak, terima kasih. Terkait berita acara ini, pada prinsipnya kami menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, untuk memberikan keputusannya melalui nanti mungkin ada rapat-rapat lagi dengan tim penegasan batas daerah baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Demikian.